Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Suci di pertemuan selanjutnya di materi baru kali ini, yaitu tentang teks puisi di pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita mulai pelajaran kita pada hari ini tentang teks puisi kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi. Yang ketiga, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Dan yang terakhir, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau tertulis. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar atau foto Khairul Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, dan Sapardi Djoko Damono. Siapakah mereka itu? Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Nah, apakah puisi itu? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Atau puisi juga disebut karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Berikut ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, disusun dalam bait-bait. Yang kedua, mempunyai rima. Yang ketiga, penuh makna setiap kata ataupun kalimatnya. Yang keempat, memiliki tipografi. Dan yang terakhir, mempunyai majas. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis puisi. Adapun jenis-jenis puisi yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif ini mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Yang kedua, puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu elegi, ode, dan serenada. Yang ketiga, puisi deskripsi. Puisi yang termasuk ke dalam puisi deskriptif misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Selanjutnya kita bahas tentang unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ada 5. Yang pertama yaitu majas. Majas adalah bahasa kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Yang kedua, irama atau musikalitas.
Irama atau musikalitas yaitu alunan bunyi teratur dan berulang-ulang pada puisi yang berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam puisi. Misalnya puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni, dibawakan dengan irama yang lembut. Yang ketiga, kata konotasi dan denotasi. Konotasi ini adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya atau kias. Sedangkan denotasi adalah kata yang bermakna sebenarnya. Dan yang keempat, kata-kata berlambang. Maksud dari kata-kata berlambang ini yaitu simbol, sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang sering digunakan penyair dalam puisi. Misalnya puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Pada kata berlambang hujan dan bunga. Dan yang terakhir, pengimajinasian. Pengimajinasian ini merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Pengimajinasian dibagi 3, yaitu yang pertama, auditif atau pendengaran, yang kedua, visual atau penglihatan, dan yang terakhir, taktil. Penyimpulan isi puisi berkaitan dengan pemaknaan puisi, dilihat dari segi unsur-unsurnya. Dengan mengenali unsur-unsurnya, kita dapat memahami isi puisi secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur puisi seperti majas, kata-kata konotasi, perlambangan, dan pengimajinasian memudahkan kita untuk mengetahui tema dan amanat dalam puisi tersebut. Berikut contoh puisinya. Contoh puisi yang berjudul Tuhan, karya Bahrum Rangkuti. Hanyut aku, Tuhanku, dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Dalam puisi tersebut merupakan ekspresi kerinduan dan kegelisahan penyair untuk bertemu Sang Khalid atau Tuhan. Kerinduan dan kegelisahan ini diungkapkan dengan kata hanyut, kasih, meninggi, dan langit rohani. Kata-kata tersebut menunjukkan dalamnya cinta penyair kepada Tuhan. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur pembangun puisi. Di dalam unsur-unsur pembangun puisi dibagi menjadi 2, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur-unsur yang tersurat atau tertulis di dalam puisi, meliputi majas, kata konotasi, kata perlambang, dan pengimajinasian. Sedangkan unsur batin puisi merupakan unsur-unsur yang tersurat atau tidak tertulis dalam puisi, namun memiliki peran yang penting, misalnya irama, tema, amanat, ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Sekian penjelasan Ustazah tentang teks puisi. Semoga apa yang telah Ustazah jelaskan tadi dapat antum pahami dan antum ulangi lagi di rumah. Tetap semangat ya anak-anak Ustazah dalam belajar, terus jaga kesehatan dan terus semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.